Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Sari. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait ketika UTS kemarin ada beberapa pertanyaan dan untuk jawabannya saya akan bahas di video ini. Oke, tanpa basa-basi saya akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah pemasaran ada di mana-mana, secara formal atau informal. Orang dan organisasi terlibat dalam sejumlah besar aktivitas yang dapat kita sebut pemasaran. Jelaskan dan berikan contohnya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih, inti dari pemasaran itu sendiri. Jadi, inti dari pemasaran itu adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial dengan cara yang menguntungkan. Contohnya kayak gimana sih? Jadi kayak gini, ketika saya lapar, otomatis kalau saya lapar saya butuh makan kan? Nah, jadi makan ini adalah kebutuhan saya. Nah, ketika saya lapar, saya butuh makan, saya mikir, oh hari ini saya makan apa ya? Oh, saya hari ini makan nasi padang. Berarti nasi padang ini adalah menjadi keinginan saya. Ketika saya menginginkan nasi padang, otomatis saya akan datang ke restoran padang. Nah, terus saya pesen nih makan, misalnya, Bu, saya pesen rendangnya ya. Nah, terus ibu itu memberikan saya rendang. Nah, berarti mereka bisa memenuhi dan juga memenuhi kebutuhan dan juga keinginan saya. Terus apa yang mereka dapat dari saya? Saya memberikan feedback buat mereka, terus apa yang mereka dapat dari feedback saya? Saya memberikan uang buat mereka. Dan uang itu adalah keuntungan buat mereka. Di sana terjadilah proses jual beli. Nah, itu inti dari pemasaran. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Tapi ini masih nomor 1 ya. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Ini sebenarnya jawabannya itu masih nyambung-nyambung dengan jawaban yang tadi, bahwa pemasaran ini adalah aktivitas, serangkaian intuisi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai tinggi bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Jadi pemasaran ini adalah proses manajemen yang mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menyediakan apa yang dikehendaki oleh pelanggan secara efisien dan menguntungkan. Ya, jadi intinya pemasaran itu ya seperti itu gitu. Mereka itu mampu mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan di masyarakat sekarang. Nah, kayak gitu. Nah, ketika mereka mampu memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, nah jadi mereka mendapatkan feedback juga. Feedbacknya apa ya? Mendapatkan keuntungannya dari mana ya? Mereka membeli produk kita. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya lagi ya. Mengapa pemasaran penting bagi suatu perusahaan? Oke, kayak gini. Di dalam suatu perusahaan ini ada 4 fungsi organisasi ya. Jadi yang pertama itu ada pemasaran atau marketing, ada keuangan, ada SDM, dan juga ada produksi. Nah, dari keempat organisasi ini atau dari keempat divisi ini, hanya pemasaran yang dapat menghasilkan uang. Nah, itulah mengapa ketika pemasaran menjadi penting bagi suatu perusahaan. Karena kalau misalkan tidak ada pemasaran, ya mereka mau mendapatkan uang dari mana, mau mendapatkan keuntungan dari mana gitu. Misalnya kalau mereka merilis nih produk baru nih dari perusahaannya, kalau tidak ada pemasaran, orang-orang mau tahu produk itu dari mana? Ketika orang-orang tidak tahu produk kita, otomatis mereka tidak akan membeli kan? Nah, itulah mengapa pemasaran sangat penting bagi suatu perusahaan, karena hanya pemasaran yang dapat menghasilkan uang bagi perusahaan itu sendiri. Oke, muncul pertanyaan lain. Apa saja sih yang dipasarkan oleh suatu perusahaan? Jadi, produk dari suatu perusahaan atau yang dipasarkan dalam suatu perusahaan itu ada 10. Yang pertama itu adalah goods atau barang. Yang kedua ini ada jasa atau service. Terus yang ketiga ini ada acara khusus atau event. Nah, jadi contohnya kayak gini. Misalnya hari Minggu nih. Hari Minggu ini ada acara pertandingan bola. Jadi tugas pemasaran ini adalah mengabarkan ke masyarakat bahwa hari Minggu tanggal 22 Agustus akan ada siaran langsung liga bola ini dan ini, misalnya seperti itu. Jadi masyarakat yang menyukai bola otomatis akan tahu dan akan menonton. Terus feedback buat merekanya apa?
ketika banyak orang yang menonton acara tersebut atau liga tersebut, ratingnya akan naik. Dan ketika rating naik, maka akan secara otomatis banyak sponsor yang masuk. Dan sponsor inilah yang akan membiayai mereka untuk menyelenggarakan acara liga tersebut. Seperti itu. Terus yang keempat ini adalah pengalaman. Jadi contohnya gini, misalnya ada Taman Impian Jaya Ancol. Jadi di sini ditawarkan kepada konsumen sebagai pengalaman rekreasi dari mulai bermain di dunia fantasi, melihat ikan di akuarium, terus menikmati indahnya Pantai Ancol. Nah, pengalaman yang seperti itu maksudnya. Yang kelima ini ada orang atau people. Yang keenam ini ada tempat atau place. Nah, terus properti. Terus organisasi. Terus informasi. Yang terakhir ada gagasan atau ide. Pertanyaan yang selanjutnya, tanggung jawab utama dari pemasar perusahaan adalah mengumpulkan informasi tentang pola konsumsi di berbagai wilayah atau negara. Mengapa demikian? Jadi salah satu tugas utama seorang pemasar ini adalah mengumpulkan informasi ya karena untuk mengetahui perkembangan informasi yang ada di luar atau eksternal. Selain itu juga untuk mengetahui wants atau keinginan pasar. Jadi ketika mencari informasi, maka akan disesuaikan dengan strategi perusahaan. Ketika melakukan riset, maka akan diambil informasi yang memang dibutuhkan. Kenapa demikian? Ya supaya target pasar kita itu tepat sasaran, supaya tidak melenceng dan supaya laba yang dihasilkannya pun maksimal gitu. Contohnya seperti ini. Ketika kita mau melakukan ekspor produk kita ke luar negeri, maka kita harus mengetahui pasar mana atau negara mana yang akan kita tuju. Misalnya ada data seperti ini atau ada informasi seperti ini. Orang Swiss paling banyak mengkonsumsi coklat, dan orang Yunani paling banyak mengkonsumsi keju. Orang Irlandia paling banyak mengkonsumsi teh, dan orang Australia paling banyak mengkonsumsi rokok. Nah, jadi ketika kita memproduksi coklat, otomatis negara yang kita tuju adalah Swiss. Tidak mungkin ketika kita memproduksi coklat, negara yang kita tuju adalah Australia, sedangkan di Australia orangnya itu paling banyak merokok. Jadi perusahaan yang memiliki informasi yang unggul akan menikmati keunggulan kompetitif. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Agar mampu bertahan hidup dan memenangkan persaingan, maka setiap perusahaan harus mampu memuaskan pelanggannya. Apa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan? Jadi, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan apa yang dia harapkan. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam waktu yang lama. Jadi contohnya kayak gini, misalnya nih, saya habis pulang dari kantor. Terus saya nggak sengaja di tengah jalan saya melihat warung bakso yang sangat ramai sekali. Karena saya penyuka bakso, saya penasaran dong kenapa warung itu sangat ramai. Kenapa banyak pengunjung yang berbondong-bondong untuk membeli bakso di sana. Bahkan mereka rela mengantri berjam-jam misalnya untuk membeli bakso itu misalnya. Nah, otomatis saya penasaran kan. Terus misalnya saya datang, terus saya juga sama memesan. Ekspektasi saya terhadap warung bakso itu berarti otomatis sangatlah tinggi. Berarti baksonya enak, berarti baksonya murah, berarti baksonya berbeda nih dengan yang lain. Kenapa saya bisa berekspektasi seperti itu? Ya karena orang yang membelinya pun banyak. Banyak orang yang merasa puas dengan warung bakso tersebut. Ketika saya membeli, ketika saya pesan, dan ketika saya makan, ternyata memang ekspektasi saya dengan realitanya ternyata sama. Bahkan lebih baik ke realitanya. Misalnya, wah bakso ini ternyata enak banget. Baksonya ini bakso asli, tanpa pakai ayam, tanpa apa, misalnya seperti itu. Otomatis ini menjadi kepuasan tersendiri bagi saya. Apalagi ketika penjualnya sangat ramah. Penjualnya royal terhadap saya.
Misalnya Pak, saya mau bungkus baksonya satu bungkus misalnya. Terus ditambah misalnya, oh ini ditambahin ya, pangsitnya jadi 2 misalnya gitu. Penjual baksonya royal terhadap saya. Dan kemungkinan besar saya juga kalau misalkan mau membeli produk bakso di tempat lain, pasti saya mikir lagi, oh mendingan beli bakso di sana, kemarin saya dikasih pangsit tambahan, baksonya juga enak, harganya juga murah. Pasti kemungkinan besar saya bakalan balik lagi ke sana. Itulah yang dinamakan kepuasan pelanggan. Dan mungkin ketika saya sering makan bakso di sana, tidak menutup kemungkinan juga bahwa saya akan mengajak teman-teman saya yang lainnya untuk makan bakso di sana. Secara tidak sadar, saya juga mempromosikan warung bakso itu ke teman-teman saya yang lain. Itulah mengapa kepuasan pelanggan juga penting ya bagi suatu bisnis. Jadi itulah mengapa kita juga harus memikirkan tentang kepuasan pelanggan kita. Oke, pertanyaan terakhir. Pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan konsumen dan memahami pembelinya. Perilaku pembelian konsumen secara umum dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Jelaskan dan berikan contohnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih perilaku konsumen itu atau konsumen behavior itu apa. Jadi, perilaku konsumen merupakan studi yang mengkaji bagaimana individu membuat keputusan membelanjakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki untuk mendapatkan barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Oke. Terus consumer karakteristiknya itu seperti apa sih? Yang pertama ini faktor budaya. Jadi budaya atau kultur adalah faktor penentu utama keinginan dan perilaku seseorang yang diperoleh melalui interaksi dengan keluarga atau institusi kunci lainnya. Misalnya, seorang anak di Amerika terpapar oleh nilai-nilai, pencapaian dan keberhasilan, efisiensi dan kepraktisan, proses, kenyamanan materi, individualisme, kebebasan, dan lain-lain. Jadi, cenderungan mereka membeli tuh produk seperti apa sih? Produk yang cocok dipasarkan ke negara Amerika itu produk apa sih? Kalau misalkan mereka itu terpapar oleh nilai-nilai pencapaian dan keberhasilan, kalau seorang marketing yang mampu mengidentifikasi, pasti mereka akan memasarkan buku. Kenapa? Karena orang-orang yang berhasil cenderung membaca buku. Buku itu adalah ilmu. Makanya kenapa ketika orang yang sering membaca buku, kemungkinannya akan berhasil. Jadi yang kedua ini adalah ada faktor sosial. Jadi faktor sosial itu yang pertama ada kelompok referensi atau referensi group. Dan dari referensi group juga ada membership group. Jadi contohnya tuh seperti ini. Ketika seseorang masuk ke grup golf, terus dia membeli misalnya kaos yang sama atau membeli stick golf yang sama, nah itu namanya membership group. Jadi kecenderungan membeli barang yang sama gitu dengan grup-grup yang lainnya, dengan satu membernya gitu. Terus ada primary group. Contohnya gini, teman kantor membeli makan yang sama, jadi cenderung diikuti. Misalnya ketika saya sedang istirahat, saya membeli bakso, terus teman-teman yang lain juga ikutan gitu beli bakso, jadi mereka cenderung mengikuti apa yang diinginkan oleh saya gitu. Terus ada secondary groups. Jadi contohnya kayak gini, misalnya dari agama ya, misalnya itu ketika ada pengajian, ketika ada rajaban, ini ikut-ikutan untuk mengikuti acara rajaban tersebut. Padahal dari hari-hari biasanya pun dia jarang mengaji gitu. Dia jarang ikut kajian, dia jarang ikut pengajian. Tapi ketika ada acara misalkan di masjidnya, dia ikut-ikutan gitu. Nah, kayak gitu. Terus yang keempat ada aspirational groups. Jadi contohnya kayak gini. Seseorang yang menyukai BTS, dan ketika BTS melakukan kolaborasi atau misalnya BTS melakukan launching produk baru, mereka akan cenderung membeli produk tersebut. Kenapa? Karena mereka mengikuti gaya maksudnya gaya yang mereka suka gitu. Panutan mereka cenderung mengikuti panutan mereka gitu. Misalnya BTS memakai parfum ini, para fansnya juga ikutan beli parfum itu. Nah, seperti
seperti itu contohnya. Nah, kalau untuk tahap siklus hidup, misalnya contohnya seperti ini. Orang yang belum menikah, pasti mereka cenderung merawat diri kan? Mereka bakalan beli misalnya skincare yang harga 1 juta atau yang harga berapapun gitu. Mereka pasti tidak akan mikir-mikir, oh ya udah saya langsung beli. Beda dengan misalnya orang yang sudah mempunyai anak, yang sudah menikah gitu. Pasti dia mikir-mikir lagi gitu mau beli skincare itu. Karena kebutuhannya juga berbeda. Pasti mereka lebih mementingkan misalnya kebutuhan anaknya, kayak pembelian susu, makanan, dan lain-lain. Nah, itulah mengapa usia dan tahap siklus hidup sangat berpengaruh Pak terhadap pembelian seseorang. Oke, mungkin sekian penjelasan atau jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.